Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib tidak pernah bosan-bosannya untuk menghimbau diri khatib secara pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada bekal yang terbaik di hari kiamat kelak yang membuat kita mulia di sisinya melainkan dengan takwa, dan tidak ada yang mampu menjadi tameng kita dari azab api nerakanya melainkan adalah takwa yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan, atau kalau boleh ia disebut dengan moto kehidupan yang cukup sederhana. Ungkapan itu ialah tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Kenapa kita katakan ini sederhana? Sebab ungkapan ini cukup familiar di telinga kita. Bahkan ia terkadang bagaikan angin yang lalu begitu saja, atau ungkapan pecisan kuno yang tak ada arti bagi sebagian orang. Bahkan anak-anak kecil saja tahu dan mengerti kalau hari-hari yang telah dilewatinya tidak akan pernah terulang dan kembali lagi. Tentunya ungkapan ini tidak bagi orang-orang yang selalu mengevaluasi diri dan ingin hari-harinya yang sekarang dan yang nanti lebih baik dari hari-hari yang telah lalu. Karena baginya hari-hari yang telah lalu adalah sejarah sekaligus pelajaran untuk menata kehidupan di masa depan yang lebih gemilang. Pelajaran mahal yang tak bisa dihargai dengan lembaran-lembaran kertas yang kini telah berubah menjadi sembahan. Hari-hari yang telah berlalu terus akan menyisakan kenangan dan kenikmatan bagi siapa saja yang menghabiskannya untuk sesuatu yang indah dan penuh makna, dan selalu akan meninggalkan penyesalan dan kesedihan bagi siapa saja yang menjalani hari-harinya yang penuh dengan dosa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya bagi seorang mukmin, hari-hari adalah sebuah kesempatan yang berharga untuk beramal soleh dan berinvestasi sebanyak-banyaknya yang tidak akan pernah ia sia-siakan begitu saja. Sehingga ia selalu berupaya mengisi lembar-lembaran hidupnya dengan sesuatu yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
Antara kesempurnaan Islam, seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. At-Tirmizi yang disahihkan oleh Albani. Ma'asyar muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau hari-hari yang dijalani oleh seorang mukmin begitu ia manfaatkan sebaik mungkin, apalagi jika ia berada di hari-hari yang di dalamnya terdapat bonus-bonus dan keistimewaan-keistimewaan yang disediakan dan begitu menjanjikan. Tentunya betul-betul tidak sedikit pun ia akan sisakan harinya dan waktunya kecuali untuk mengejar dan meraih semua bonus-bonus dan keistimewaan dan menggiurkan tadi. Dan dia akan tampak agresif dan kompetitif dan siap bersaing serta berupaya mengungguli rival-rivalnya demi sebuah prestasi yang akan diraih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir." Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari yang indah dan didambakan itu kini hampir datang kepada kita. Hari yang terdapat pada bulan yang sangat istimewa di mata, hari yang terdapat pada bulan yang sangat istimewa di mata sang pemiliknya dan bagi siapapun yang mengetahui keistimewaannya. Tamu nan agung yang selalu dinanti-nanti oleh semua orang yang merindukannya. Dia adalah bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan berkah, bulan sabar, bulan Al-Quran, bulan sedekah, bulan pendidikan dan madrasah orang-orang beriman, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala dari setiap amalan yang dikerjakan di dalamnya, dan masih banyak lagi nama-nama yang indah untuknya yang belum disebutkan sesuai dengan banyaknya kebaikan dan keutamaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalam diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Ma'asyarul muslimin, sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin yang haus akan pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita biarkan ia berlalu dan lewat begitu saja di depan mata kita. Cukuplah Ramadan yang lalu menjadi pelajaran dan sekaligus penyesalan yang nyata karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang ada, yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dengan hanya membawa sedikit dari sekian banyak dan berlimpah ruahnya kebaikan yang tersedia, atau boleh jadi tidak sedikit pun pahala yang terbawa karena banyaknya amalan utama yang tak terjaga dan hilang dengan sia-sia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita berpikir kalau Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan terakhir kita?
Pernahkah kita sejenak berpikir bahwasanya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita? Maka kalau kita berpikir seperti itu, apa yang akan kita perbuat di dalam Ramadan tahun ini? Seseorang yang tahu kalau hidupnya akan berakhir saat itu, pasti dia akan menyiapkan segala bekalnya dengan sebaik-baik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Maka dia akan menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dan berkualitas dari Ramadan sebelumnya. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk menjadi Ramadan lebih baik dan berkualitas dibutuhkan persiapan yang ekstra serius dan sungguh-sungguh. Khususnya yang lebih diprioritaskan adalah menyiapkan ilmu-ilmu syar'i seputar Ramadan itu sendiri. Sehingga dengan bekal tersebut betul-betul seseorang akan menjalani Ramadannya dengan iman dan ihtisab, yaitu hanya mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ilmu syar'i yang cukup, insya Allah ibadah kita akan dijalani nanti selama sebulan penuh, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya itu saja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga akan memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa, al-muttaqun, karena tujuan disyariatkan puasa Ramadan itu sendiri adalah agar orang yang melaksanakan ibadah di dalamnya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang tidak ada balasannya kecuali dipersiapkan surga untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dan Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 133. Demikianlah, semoga khutbah kali ini menjadi renungan dan motivasi bagi kita semua untuk menjadikan Ramadan kali ini menjadi lebih baik, lebih berarti dan penuh berkah ilahi. Amin Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.